Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Jamaah dirahmati Allah, alhamdulillah, malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan bagian terakhir dari surat An-Nas dan mudah-mudahan bisa tuntas, menyisakan ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang kelima, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Di ayat yang keenam, minal jinnati wan nas. Memang kerja dari syaitan ini sudah pernah kita sampaikan. Bagaimana mereka memiliki kerja yang berlapis-lapis guna untuk bisa merayu dan menggoda syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dari sini kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan seperti apa sih ya cara kerja syaitan yang pertama kali ketika menghadapi manusia. Allah menjelaskan di dalam ayat ini, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi yang disasar, target utama syaitan ketika menggoda manusia itu adalah sudur, dada. Nanti kita akan sampaikan kenapa tidak al-qulub, yaitu hati. Minal jinnati wan nas, di ayat yang terakhir menunjukkan bahwa musuh bersama kita itu ada dua jenis, yaitu dari jenis al-jin dan yang kedua adalah dari jenis manusia. Namun beberapa ulama menyebutkan masih ada yang tersisa jenis yang ketiga. Insyaallah malam hari ini insyaallah kita akan juga jelaskan. Dari dua ayat terakhir ini, ayat yang kelima dan ayat yang keenam, jamaah dirahmati Allah, kita gabungkan. Ada sekitar 8 subtopik yang akan kita ulas. Ada 8 faedah yang bisa kita petik dari dua ayat terakhir dari surat An-Nas ini. Yang pertama, nanti kita akan sampaikan kenapa Allah Subhanahu wa taala lebih memilih diksi sudurin nas, dada manusia, daripada kalimat qulubin nas, yaitu hati. Apakah ada alasannya? Ini adalah yang pertama. Yang kedua, nanti kita akan sampaikan kenapa syaitan itu dinamakan syaitan, setan. Apakah ada filosofinya dan sebab yang melatar belakangi penamaan tersebut. Kemudian yang ketiga, nanti kita akan sampaikan jenis-jenis dan macam-macam syaitan, di mana dua jenis sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir surat An-Nas. Menyisakan jenis yang ketiga itu disebutkan dalam hadis. Yang keempat, nanti kita akan lebih fokus kepada manusia. Ya, nanti kita akan bahas bagaimana caranya manusia itu bisa menggoda dada manusianya sesama jenis. Karena di dalam ayat ini kan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Karena kalau seandainya syaitan wajar, karena syaitan itu bisa masuk ke dalam aliran darah manusia. Tapi untuk manusia sesama manusia, syaitan dalam wujud manusia, bagaimana mensinkronkan dengan ayat ini? Syaitan manusia itu juga yuwaswisu fi sudurin nas, sesama mereka. Seperti apa cara kerja syayatinul ins, setan dalam wujud manusia, untuk menggoda dada sesama mereka? Itu nanti kita akan yang dibahas yang keempat. Adapun nanti yang kelima, biidznillah taala, kita akan sampaikan tentang syaitan dalam wujud jin. Apakah syaitan dalam wujud jin yang memiliki keistimewaan dari Allah mampu masuk ke dalam aliran darah manusia itu
bisa memiliki kemampuan untuk tahu apa yang akan diperbuat oleh seorang hamba? Karena dia masuk ke dalam relung hati manusia. Pertanyaannya, apakah dia tahu apa yang akan diperbuat oleh manusia? Ini juga satu catatan penting. Kemudian nanti yang kelima, jamaah dirahmati Allah, kita akan bahas tentang qarin. Apakah setiap manusia itu punya qarin, teman yang akan selalu menemaninya? Baru yang ketujuh, nanti baru kemudian kita akan komparasikan, kita akan bandingkan. Manakah gangguan yang lebih besar? Rayuan syaitan dalam wujud manusiakah, ataukah dalam wujud jin? Dan insya Allah yang paling akhir, yang ke-8, mudah-mudahan bisa kita tuntaskan. Ya, apa saja yang perlu kita siapkan untuk menghadapi gangguan dan rayuan dari syayatinal insi wal jin, minal jinnati wan nas. Inilah di antara 8 subtopik yang mudah-mudahan bisa kita selesaikan malam hari ini. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama mengenai pilihan diksi dari Allah Subhanahu wa taala, sudurin nas. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat atau kata dan lafaz dada? Karena seringkali yang kita sebut itu adalah qulub. Karena semua pusat dari manusia itu ada di hati. Tapi untuk ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kerja syaitan itu ternyata menggoda sudurin nas, dada manusia. Maka di sini jamaah dirahmati Allah, Imam Ibnu Qayyim di dalam tafsirnya Tafsir Al-Qayyim, Imam Al-Qasimi di dalam tafsirnya yani juga, ya pun demikian dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab yang lain juga, dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa, bahwasanya antara kulub dengan sudur itu secara organ berbeda, hakikatnya pun berlainan. Maka sudur itu diibaratkan oleh Imam Ibnu Qayyim adalah sahatul qalbi wa bait. Ya, sudur itu artinya sahah, pelataran atau ruang tamunya. Diibaratkan oleh Imam Qayyim dalam kitab yang lain Ad-Da' wa Dawa, sudur itu adalah pintu hati. Sedangkan al-qulub itu adalah al-malik, rajanya dan ruang kendalinya. Makanya sebagian ulama mengatakan sudur itu istilahnya ruang tamunya, pelatarannya masih di luar, pintunya. Akses untuk bisa masuk ke dalam hati dan itu adalah ruang kendalinya, mau tidak mau harus melewati apa? Sudur, yaitu dada. Maka disinilah jamaah yang dirahmati Allah, ini adalah perbedaan yang pertama antara sudur dengan qulub. Yang kedua, sudur ini adalah tempatnya bagaimana syaitan pun demikian, ya, syaitan dalam wujud jin dan manusia untuk menggoda manusia ini melemparkan, menyebarkan, berusaha untuk mendobrak pintu, dan ini adalah satu-satunya akses dengan berbagai cara. Entah dengan was-was, entah dengan tipuan, entah dengan rayuan, entah dengan bisikan, semuanya dicoba 1001 cara oleh syaitan guna untuk bisa menembus akses satu-satunya. Maka ketika pintu ini sudah terbuka, ketika ruang tamu ini tidak mampu dijaga oleh manusia, maka disitulah hati akan dengan mudahnya dikuasai oleh syaitan. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah menggambarkan bagaimana syaitan itu memulai proses menggoda, membisikkan, merayu manusia itu melalui aksesnya, yaitu sudurin nas. Meskipun kita tidak memungkiri bahwasanya ruang kendali utama bagi semua insan dan manusia itu ada pada yani qulub. Nah, terkait yani dua hal ini jamaah dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam satu ayat, ya, dengan dua kalimat yang berbeda, sudur dan qulub. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 154, waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum. Berarti memang benar-benar ada perbedaan di antara yakni dua tempat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ini Al-Imran ayat 154, waliyumahhisallahu ma fi qulubikum.
waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum. Ibtila itu artinya menguji. Karena memang sudur, dada ini adalah akses pertama di mana syaitan berusaha untuk melemparkan panah-panah rayuan godaan dengan berbagai cara. Waliyumahhisa ma fi qulubikum. Sedangkan ketika Allah Subhanahu wa taala membahas tentang hati, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kulub tapi dikaitkan dengan apa? Pembersihan, penjernihan hati. Karena kalau seandainya hati itu sudah dikuasai, maka berarti manusia sulit untuk bisa keluar dari kungkungan godaan syaitan. Sebagian ulama yang lain memberikan satu analisa yang berbeda mengenai sudur dengan kulub. Ya, para ulama mengatakan bahwasanya jamaah dirahmati Allah, sudur itu adalah rumahnya hati. Maka tatkala manusia itu bisa mampu menguasai seluruhnya, tidak hanya hati saja, sampai rumahnya, maka manusia tak akan berdaya lagi. Berbeda kalau seandainya orang itu mengambil harta yang paling berharga di dalam rumah, tapi tanpa memiliki rumahnya, dia masih bisa selamat, dia masih memiliki hak untuk menempatinya. Tapi kalau seandainya tempatnya hati, yaitu dada, ini sudah dikuasai pula oleh syaitan, maka manusia tak akan mungkin yang bisa bergerak. Manusia akan selalu mengekor kepada rayuan dan godaan syaitan. Itulah pesan yang dalam sekali dijelaskan oleh para ulama, salah satunya Imam Ibnul Qayyim. Kenapa Allah Subhanahu wa taala lebih memilih sudur? Karena itu adalah akses pertama syaitan menggoda manusia. Ada yang mengatakan sudur agar kita lebih perhatian bahwasanya di dalam sudur ini ada harta yang paling bernilai, yaitu hati. Maka pertahankanlah rumah dari hati itu agar nantinya kita semua tidak akan mampu bisa digoda, apalagi kemudian dikendalikan oleh syaitan itu sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut syaitan? Limada summiya syaitanu syaitanan. Seringkali kita dengar nama ini. Bahkan di dalam Al-Qur'an banyak sekali, dalam hadis pun demikian. Para ulama menyebutkan ada 3 alasan mendasar kenapa disebut syaitan. Kalau dalam terjemahan kita setan. Syaitan itu dalam bahasa Arab memiliki sekitar 3 makna yang sangat masyhur. Yang pertama, asal muasal syaitan itu dari syatona, artinya ba'uda. Ba'uda itu artinya jauh. Oleh karenanya Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Jami'ul Bayan, Imam Jarir At-Tabari di dalam kitabnya Jami'ul Bayan fi Ta'wil Ayil Quran mengatakan, disebut syaitan itu karena lafadz asal dari syaitan, dari syatona yang bermakna ba'udah. Artinya ba'udah anil haq, ia jauh dari kebenaran. Itulah kenapa disebut syaitan. Pendapat yang kedua disampaikan oleh Imam Az-Zamakhsyari, seorang ahli tafsir yang juga. Az-Zamakhsyari mengatakan disebut syaitan itu dari lafadz syata. Artinya apa? Ihtaraqa au halaka. Disebut syaitan itu karena menunjukkan bagaimana syayatin dari jin itu diciptakan makhlukatun minan nar. Ya akhirnya kemudian apa? Terbakar. Memiliki indikasi panas. Ihtaraqa. Itulah alasan kenapa syaitan disebut dengan nama demikian. Makanya dia membakar, artinya memprovokasi, merayu, mengompor-ngompori manusia. Ini adalah sebab yang kedua. Adapun sebab yang ketiga, jamaah rahmati Allah, syaitan disebut demikian itu karena litamarrudihi, karena kelancangannya dan karena kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantara 3 sebab kenapa syaitan disebut demikian. Kalau seandainya pembahasan manusia, insya Allah banyak diantara kita yang sudah hafal. Ada yang mengatakan disebut manusia itu karena dari nisyan, karena manusia itu punya sifat pelupa. Tapi kalau seandainya syaitan disebut demikian, itu karena dia jauh dari kebenaran, atau mungkin barangkali disebut demikian dikarenakan syaitan itu diciptakan dari sesuatu yang panas, atau yang ketiga karena syiddati tamarrudin, karena besarnya
kelancangan, kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, jamaah dirahmati Allah, ini adalah subtopik yang kedua. Baru kemudian yang ketiga. Ada berapa sih jenis dari syaitan ini? Allah Subhanahu wa taala memang menyebutkan di akhir surat An-Nas ayat yang ke-6, minal jinnati wan nas, ada 2. Tapi beberapa ulama mengatakan ada 3 jenis syaitan kalau kita kumpulkan seluruh dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama, jenis yang pertama adalah syayatin al-jin. Syaitan dalam wujud apa? Yani jin. Artinya sesuatu yang tidak akan mungkin bisa kita cerna sebagai manusia, tidak akan kita bisa lihat wujud aslinya. Kalau seandainya penampakannya sangat mungkin, karena itulah kelebihan yang Allah berikan kepada jin. Maka terkait yang syayatinul jin inilah musuh bersama bagi kita semua. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat yang ke-6. Dalam surat Fatir ayat yang ke-6 Allah mengingatkan kepada kita manusia, inna syaitana lakum adu fattakhidu adullah. Syaitan bagi kalian dan bagi kita semua ini adalah musuh bersama. Fattakhidu aduwah. Maka jadikanlah syaitan itu sebagai musuh dan jangan kita bersahabat dengannya. Maka Nabi SAW yang pernah menyampaikan dalam sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Sofiyah binti Huyai. Ketika Nabi SAW malam-malam itu keluar, akhirnya muncul perasaan yang tidak dari sebagian sahabat yang melihat dan menyaksikan Nabi SAW bersama perempuan. Nabi SAW kemudian mendekati sembari mengatakan, inna syaitana yajri min ibni Adam atau minal insani majrad dam. Hati-hati dengan godaan syaitan, karena syaitan itu selalu menggoda manusia sampai kepada orang yang beriman. Sesuatu yang nampak benar itu bisa dihiasi menjadi kebatilan. Maka Nabi SAW mengingatkan, jangan engkau berprasangka buruk kepadaku. Perempuan ini adalah istriku sendiri, yaitu Sofia. Sembari mengingatkan, inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Ingatlah, Allah SWT memberikan kelebihan kepada syayatinal jin, karena bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Jamaah dirahmati Allah, ini adalah jenis yang pertama. Ada jenis yang kedua, itu adalah syayatinal ins. Syaitan dalam wujud apa? Manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalilnya di dalam surat Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dum ila ba'din zukhrufal qawli hurura. Di dalam surat Al-An'am ayat 112 ini Allah jelas menyebutkan 2 jenis ini, syayatinal insi wal jin. Sama juga di dalam akhir surat An-Nas, minal jinnati wan nas. Adapun yang terakhir, syayatin dalam wujud apa? Dalam wujud syayatinul hayawanat. Yang ini tidak ada di dalam Al-Quran, tapi disebutkan dalam banyak hadis. Jenis yang ketiga itu adalah syaitan dalam wujud hewan. Oleh karenanya beberapa ulama menyebutkan berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih, pun demikian perkataan para ulama terdahulu. Yang pertama itu adalah anjing apa? Al-kalbul aswad, anjing yang berwarna hitam. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam Muslim, al-kalbul aswad yani minas syaitan, anjing hitam. Jadi ini kita membahas beberapa nas yang menunjukkan hewan-hewan tertentu termasuk syaitan. Jadi yang pertama adalah al-kalbul aswad, yaitu anjing hitam. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan kenapa disebut syaitan. Beliau menjelaskan anjing yang berwarna hitam itu disebut syaitan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam likathrati adahu wa syarri. Karena banyaknya keburukan atau mungkin barangkali suka mengganggu kepada orang lain, maka ini menjadikan sebab, kata Imam Nawawi, al-kalbul aswad, anjing hitam, disebut dengan syaitan. Di antara yang lain jamaah dirahmati Allah itu adalah unta. Tapi sebagian yang lain bukan untanya, tapi apa? Kandang untanya. Makanya Nabi SAW bersabda,
la tusallu fi a'tanil ibli fa innaha asyayatin. Kita enggak boleh, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di kandang apa? Unta. Kalau salat di kandang kambing boleh enggak? Ya, ini boleh. Jamaah dirahmati Allah, kaidah penting dalam ilmu fikih bahwa setiap apa yang keluar dari hewan ternak, ya, yang boleh kita makan dagingnya, entah itu kencingnya atau kotorannya, dari hewan yang boleh kita makan, maka itu tidak najis. Maka Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, apakah kita diperbolehkan untuk sholat di kandang kambing? Iya. Tapi kenapa kandang unta dilarang? Imam Al-Khattabi dalam kitabnya Ma'alibus Sunan menjelaskan, ya, salah satu di antara, wallahu taala alam, kata beliau, yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita sholat di kandangnya unta, bahkan dikaitkan dengan syayatin, itu karena karakternya, min tibaiha, karakternya, beberapa sifatnya yang menyerupai syaitan. Itulah yang menjadi alasan, kata Imam Al-Khattabi, kenapa kita dilarang untuk sholat di kandang unta. Adapun di kandang yang lain, hal itu diperbolehkan karena itu bukan tempat yang najis. Di antara hewan yang ketiga, ini berdasarkan, ya, pendapat dari para ulama. Salah satunya adalah Ibrahim An-Nakhai. Yang ketiga ini adalah al-ghirra idza afsadat. Ya, al-ghirra itu artinya kucing. Ya, kucing itu kalau sedang yani tukaran, ngerti tukaran, Pak, ya? Ya, atau sedang mencuri, atau mungkin barangkali mengganggu orang lain. Kata Ibrahim An-Nakhai, dahulu kita menyebut al-ghirra itu sebagai syayatin idza afsadat ta'am. Kalau merusak makanan, artinya mungkin mencuri, ya, atau mungkin yang barangkali, mohon maaf, mengencingi, maka kita sebut al-ghirra, kucing, idza afsadat, dengan catatan ia merusak, mengganggu, itu kita panggil dan kita sebut sebagai syaitan minal hayawanat. Adapun yang terakhir yang dijamaah dirahmati Allah, ini pun penuturan dari para ulama, ya, selain al-kalbul aswad, anjing hitam, yang kedua itu adalah unta atau kandang untanya, yang ketiga itu adalah kucing ketika merusak dan mengganggu. Adapun yang terakhir ini gabungan antara al-hayya wal aqrab, kata para ulama. Al-hayya itu adalah ular, sedangkan yang terakhir al-aqrab itu kalajengking. Nah, jamaah dirahmati Allah, ya, salah seorang murid yakni terbesar dari Imam Ibnu Abbas, yaitu Imam Mujahid, menjelaskan, kita biasa menyebut ular ataupun kalajengking itu sebagai syayatin. Karena apa? Karena racunnya, karena bisa menyebabkan, ya, penyakit, madarat, mafsadat kepada siapapun yang dihadapinya. Maka jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara tiga jenis syayatin. Baik itu dalam wujud jin itu sendiri, yang kedua dalam wujud manusia, dan yang ketiga dalam wujud yakni hewan. Dan tadi adalah beberapa hewan-hewan yang disebut dengan syaitan berdasarkan hadis dari Rasul maupun penuturan dari yakni para ulama. Sudah ada? Belum? Baik. Jamaah dirahmati Allah, ini yang ketiga. Adapun yang keempat, kita akan yakni membahas bagaimana caranya syaitan dalam wujud manusia itu yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, bagaimana manusia itu menggoda kita melalui apa? Dada sesama manusia. Kalau seandainya syaitan dalam wujud jin itu wajar, maka di sini Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menuturkan, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan, tapi jadikan satu, kan? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, dua-duanya, baik itu minal jinnah, dari jin maupun dari manusia. Kalau dari jin wajar, tapi kalau dari manusia bagaimana ia menggoda lewat dadanya manusia sendiri? Imam Ibnu Abbas mengatakan, jamaah dirahmati Allah, inna syaitana yuwaswisu al-insana khafiyan, wa innal syayatinal ins
fayati ala niyatan bil kalam. Jadi kalau seandainya syaitan itu memang dinaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menggoda lewat yang pertama adalah sudur. Ya, nanti kita akan sampaikan beberapa cara-cara mereka menggoda manusia. Dan itu secara samar-samar. Makanya dulu kita sampaikan salah satu karakter dan sifat syaitan itu khannas, was-was dan khannas, tidak terlihat, samar. Akan tetapi kata Ibnu Abbas, sedangkan cara kerja syaitan dalam wujud manusia fayati ala niyatan bil kalam. Sedangkan manusia karena terlihat oleh sesama kita, maka dia akan langsung mendatangi kita secara terang-terangan. Langsung dengan apa? Rayuan gombal lisannya dan ucapannya. Ya, maka disinilah kemudian ucapan-ucapan ini menjadi apa? Menjadi pintu yang akan menggoda, dan nantilah hati itu kalau tertarik dia akan ikut, ia akan hanyut, ia akan mengekor kepada kebatilan yang disampaikan oleh syayatinal ins. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait cara kerja syaitan dalam wujud manusia inilah para ulama menjelaskan ada sekitar 3. Yang pertama itu adalah dengan menyebarkan syubhat, pun demikian menghalangi mereka dari kebenaran. Ini adalah cara pertama. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am tadi ayat 112. Yuhi ba'dum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Mereka mencoba untuk menghalangi manusia itu dari kebenaran dengan menyebarkan syubhat dan menghalangi mereka dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menafsirkan surat Al-An'am ayat 112 ini apa? Yujadiluna bil batil wa yasudduna an sima'il Quran, itu salah satunya. Jadi mereka berusaha untuk menjauhkan kita ini dari apa? Dari majelis-majelis ilmu, dari ketaatan kepada Allah, dari mendengarkan Al-Quran, dari belajar ilmu agama, dari kita menunaikan ibadah sholat, puasa dan sebagainya. Itu adalah cara kerja pertama syayatinul ins, manusia. Maka sebagaimana kita jumpai banyak di antara kita, orang-orang misalnya liberal, mereka selalu menebar syubhat kepada kita dengan mengatakan bahwasanya jilbab itu tidak wajib lah. Pun demikian pernikahan atau mungkin barangkali ibadah itu seharusnya dirubahlah tata kerjanya atau kaifiyahnya, tata caranya. Bahkan dulu pernah kita sampaikan bagaimana mereka juga ingin merevisi ilmu waris sebagaimana ada di dalam Al-Quran surat An-Nisa, karena ini sudah tidak relevan lagi dengan kondisi zaman saat ini. Karena dirasa zaman saat ini kepala keluarga sudah bukan lagi para lelaki. Karena banyaknya orang-orang yang menjadi penopang hidup dalam rumah tangga itu malah sosok wanita. Maka yang dirubah katanya ayat tentang waris di dalam surat An-Nisa. Jamaah dirahmati Allah, ini adalah cara syayatinul ins dengan menyebarkan syubhat dan menghalangi mereka dari ketaatan. Taib, ini yang pertama. Dalilnya surat Al-An'am ayat 112. Yang kedua jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka ini selalu menghiasi kebatilan itu agar nampak seperti apa? Kebenaran. Dan ini adalah kerja mereka. Maka oleh karena jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-12. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu ittabi'us sabilana wal nahmil khatayakum. Manis banget ucapan mereka. Ini adalah kebatilan yang kemudian dibungkus sedemikian rupa agar nampak seperti kebenaran. Maka pun demikian dengan kondisi kita saat ini banyak sekali. Kadang-kadang rayuan gombal mereka ini khamr, minuman keras, kalau sedikit nggak ada masalah. Akhirnya kemudian ia ikut arus. Salat itu yang wajib semampu kita. Meninggalkan sesekali kan nggak masalah. Itu baru awal. Akhirnya ia akan meninggalkan seluruh salat 5 waktu.
Pun demikian mohon maaf riba misalnya. Riba ini enggak masalah kalau seandainya ada manfaatnya. Ini pun sering kita jumpai. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata-kata manis inilah yang dipakai sebagai senjata oleh syayatinal ins. Sebagaimana dulu orang-orang kafir ketika berusaha merayu orang-orang mukmin. Ittabi'u sabilana wal nahmil khotayakum dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-12. Adapun yang terakhir jamaah dirahmati Allah, cara kerja mereka ini syayatinal ins menggoda sesama manusia itu adalah dengan apa? Dengan lingkungan yang buruk. Makanya ini hati-hati untuk kita semua, termasuk kita harus selektif untuk mencari lingkungan atau teman atau sahabat. Ini salah di dalam kita menseleksi teman, maka ini akan berakibat fatal. Hal ini yang terjadi pada orang-orang ketika mereka nanti dibangkitkan dari alam kubur, mereka ada penyesalan kenapa? Komunitas dan circle-nya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat tidak aku jadikan sebagai teman dan lingkungan baik. Malah mereka lebih memilih lingkungannya orang-orang kafir. Penyesalan tidak akan dijumpai di awal kecuali nanti di akhir. Dan itu nanti kita akan sebutkan mengenai kisah yang terjadi pada detik-detik kematian Abi Thalib. Itu karena apa? Syayatinul ins, Abu Jahal. Salah di dalam mencari teman, salah dalam memilih komunitas dan lingkungan, itu sampai terbawa pada detik-detik terakhir kematian Abu Thalib. Nanti kita akan sampaikan setelah adzan. Monggo, Fadil. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah dirahmati Allah, ada 3 cara kerja dari
syayatinal ins untuk menggoda kita, orang-orang yang beriman. Yang pertama, di mana mereka berusaha untuk menebarkan syubhat dan menghalangi kita dari ketaatan dengan berbagai cara. Yang kedua, membungkus kebatilan itu dengan kebenaran. Dan yang ketiga ini menciptakan circle komunitas, ya, yakni para pelaku kemaksiatan, agar hal ini menggoda orang-orang yang beriman. Ternyata mereka punya komunitas, mereka ada orang-orang yang peduli kepada kita, ternyata mereka kekuatannya besar dan jumlahnya banyak. Ini adalah bagian dari cara mereka. Makanya sekarang kita bisa melihat, jamaah dirahmati Allah, ya, begitu banyak orang-orang di dalam kebatilan membentuk asosiasi, perkumpulan. Apapun perkumpulan mereka pun ada, nggak peduli. Meskipun banyak orang, ya, merasa jengah dengan keberadaan mereka. Perkumpulan orang-orang yang agak sedikit ke kiri-kirian misalnya, yakni melambai istilahnya, mereka juga punya komunitas dan besar. Pun demikian perkumpulan yakni para, mohon maaf, tukang sihir misalnya, itu juga punya asosiasi. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya keberadaan, ya, komunitas dan lingkungan yang buruk ini adalah salah satu di antara cara mereka untuk menggoda yakni kita. Maka oleh karenanya jangan sampai kita tergoda dan terayu. Mungkin karena mereka sangat peduli kepada kita, mungkin mereka banyak memberikan donasi dan bantuan kepada kita, mungkin barangkali jumlahnya mereka lebih besar, mungkin barangkali mereka adalah komunitas yang paling disegani di kampung kita. Jamaah dirahmati Allah, jangan sampai kita terkena syubhatnya. Ingatlah Rasul sallallahu sudah mengingatkan, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur may yukhalil. Seseorang itu tergantung temannya. Ala dini khalilihi, tergantung. Jadi seseorang itu ada pada satu keyakinan, ada pada satu kepercayaan, itu tergantung kepada siapa teman dan siapa lingkungan yang selama ini ia tempati dan ia tinggali. Dan itu sangat memberikan pengaruh yang besar. Jamaah dirahmati Allah, kisah Abu Thalib mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk kita semua. Kurang apa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hampir setiap hari mendakwai Abu Thalib sang paman tercinta, ya, sampai detik-detik kematian. Tapi karena salah teman, salah persahabatan, ya, salah komunitas dan lingkungan, yang akhirnya Allah SWT takdirkan Abu Thalib hingga di penghujung ucapannya tidak mengucapkan kalimat syahadatain. Karena apa? Teman-temannya juga gak ridho. Abu Jahal yang datang berusaha untuk menghalangi kebenaran, berusaha untuk menggoda dan membungkus apa? Kebatilan itu seperti kebenaran. Wahai Abu Thalib, itu sudah semua tiga cara ini dilakukan oleh Abu Jahal di detik-detik terakhir kematian Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, ente mau mengikuti Muhammad, berarti ente sebagai pengkhianat, mengkhianati warisan dan kepercayaan leluhur ayahmu sendiri. Jadi membungkus kebatilan seperti yakni kebenaran. Dan efeknya karena apa? Pertemanan yang tidak sehat ini. Karena ia tidak akan ridho, ya, sebagaimana kita itu tidak akan ridho saudara kita terjerumus ke dalam kemaksiatan, maka orang-orang yang sudah terbiasa dengan kemaksiatan pun gak akan ridho. Detik-detik terakhir ia akan taubat, ia akan insaf, mereka pun gak akan ridho. Maka di sini kalau seandainya kita di dunia ini sudah salah tempat, salah komunitas, ya, maka kematian Abu Thalib ini akan menjadi jilid-jilid yang berikutnya terjadi pada manusia mendatang. Waliyadzubillah. Kemudian berikutnya jamaah dirahmati Allah, di antara faedah yang berikutnya adalah mengenai syaitan. Apakah syaitan ini bisa mendeteksi, ya, apa yang akan dilakukan oleh manusia? Apakah syaitan dalam wujud jin ini tahu apa yang ada dalam relung hati manusia? Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana yajri minal insani majrad dam." Manusia itu sangat mudah dimasuki oleh, ya, musuh dalam wujud syaitan jin ini sampai masuk dalam aliran darah. Pertanyaannya, apakah syaitan itu tahu, ya, keinginan, niat, selera, yakni azam, tekad manusia ingin berbuat A, berbuat B? Apakah mereka tahu? Bukankah ini adalah perkara gaib yang hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya? Jamaah dirahmati Allah,
terkait yani hadis tadi, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala pernah ditanya, apakah syaitan dalam wujud jin ini punya kemampuan untuk bisa mendeteksi lebih awal, oh ternyata dia mau berbuat maksiat ini, oh ternyata dia mau berbuat ketaatan. Apakah tahu hal-hal yang berkaitan dengan gaib ini? Beliau mengatakan lahu ittila'un bi takdirillah. Ya, inilah yang menjadi kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada syaitan, bisa mendeteksi lebih awal apa yang akan dilakukan oleh seorang yakni manusia, tapi kata beliau rahimahullah taala bitakdirillah, atas izin yakni Allah Subhanahu yakni wa taala. Hal ini sebagaimana kata para ulama, ya, para yakni malaikat yakni jamaah dirahmati Allah, pencatat apa? Kebaikan itu juga diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, pun demikian pencatat keburukan diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yang bisa tahu apa yang akan dilakukan oleh manusia. Tapi hanya sebatas itu. Tidak semua malaikat diberikan kelebihan. Maka pun demikian syaitan juga diberikan kelebihan dalam wujud jin ini, diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, lahu ittila, bisa mentelaah, bisa mendeteksi. Tapi semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang berikutnya jamaah dirahmati Allah, kita membahas yang keenam adalah tentang qarin. Qarin itu diistilahkan adalah tempat yang akan selalu menyertai manusia. Ada berapakah qarin yang akan menyertai kita jamaah dirahmati Allah? Para ulama menyebut setiap insan itu ada dua qarin. Qarin yang pertama itu dalam wujud jin yang akan menyertai kita, dan yang kedua dalam wujud apa? yakni malaikat. Ini masalah qarin. Ya, ini di luar pembahasan tentang yakni syaitan. Tapi qarin ini jamaah dirahmati Allah, ya, syayatinul ins, syayatinul jin, syaitan dalam wujud jin ini juga include di dalam penyertaan yang kita. Ya, artinya ada dua makhluk gaib yang akan selalu menyertai manusia. Kalau dalam wujud manusia itu di luar. Ini dalam qarin itu hanya untuk wujud gaib. Ada dua. Disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wukila yani bihi qarinuhu minal jin." Dalam redaksi yang lain, wa qarinuhu minal malaikah. Jadi manusia itu pasti memiliki dua qarin, dua teman setia, ya, dan ini adalah makhluk gaib yang akan menyertainya terus. Yang satu dalam wujud jin, dan yang kedua qarinnya dalam wujud yakni malaikat. Rasulullah ditanya oleh para sahabat terkait jin yakni tadi. Wa anta aidan ya Rasulullah, engkau juga? Iya, saya juga punya qarin. Kalau malaikat menyuruh kepada kebaikan, tapi kalau jin ini selalu menyuruh kepada keburukan. Hanya saja kata Rasulullah, illa wa annallaha, Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah menaklukkan, ya, qarinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa aslama fala ya'muruni illa ala khair, illa bi khairin. Allah Subhanahu wa taala sudah mengislamkan, menjadikan qarinnya Rasulullah yang menyertainya dari wujud jin ini masuk Islam, dan ia tidak akan menyuruh kecuali kepada kebaikan. Ini kekhususan, ini keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kita harus tetap yang berjuang, berjibaku, berjihad. Ya, karena tetap kita tidak tahu manakah yang akan lebih dominan, ya, mengarahkan dan membimbing kita. Qarin dari malaikat yang menyuruh dan memerintahkan kita kepada kebaikan, ataukah yang lebih dominan dan akhirnya kita lebih mengikuti qarin dari wujud jin, di mana ia selalu menyuruh dan memerintahkan kita untuk berbuat yakni keburukan. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai qarin ini, dan akan menyertai yakni kita terus di dalam yakni surat, ya, Allah Subhanahu wa taala firman di dalam yakni surat Qaf ayat yang ke-26. Ya, di dalam surat Qaf ayat 26 Allah berfirman, ya, qala wa qala qarinuhu rabbana ma adghaituhu walakin kana fi dhalalin, ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qarin. Siapakah qarin di sini? Ini qarin tapi dalam wujud apa? Jin, yang selalu menggoda,
dan selalu memerintahkan dan mengajak kita kepada yang keburukan. Taib jamaah dirahmati Allah. Ini adalah masalah qarin. Jadi qarin setiap manusia itu ada dua. Makhluk gaib yang akan menyertai kita itu ada dua. Yang pertama itu adalah jin, dan inilah sebenarnya representasi dari syayatinal jin yani tadi. Sedangkan yang satu adalah dalam wujud malaikat yang akan terus mengajak kita kepada kebaikan. Kemudian yang ketujuh sebelum yang terakhir, setelah kita membahas ya minal jinnati wan nas, godaan rayuan jin dan godaan rayuan manusia, ayyuhuma asyad, kata para ulama, manakah yang lebih berat kita hadapi, gangguan dan godaan syaitan dalam wujud manusiakah ataukah dalam wujud yani jin? Lebih berat mana? Tentu yani manusia. Jazakallah khair. Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, tetap kata beliau, syayatinul insi asyaddu 'alan nasi min syayatinal jinni li'annal jinni idza ta'awwadta billahi dzaba anka wa ammal ins ya fala yadzaba anka hatta yuqiyaka fil ma'siyah. Kata Ibnu Abbas, ya, beliau mengungkapkan bahwasanya musuh kita dalam wujud manusia itu lebih berat dihadapi oleh manusia daripada musuh dalam wujud jin. Kenapa demikian? Karena syaitan dalam wujud jin, idza ta'awwadta billah, kalau engkau beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala, datinal insi wal jin. Yang pertama, itu tetap kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon yang perlindungan kepadanya. Karena ini adalah perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 200, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz yani billah. Para ulama mengatakan bahwasanya tatkala kita itu meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan, itu secara tidak langsung sudah masuk semua gangguan syaitan dalam jenis apapun. Ya. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ketika membicarakan tentang tafsir dari doa a'udzu bikalimatillahi tammamin syarri ma khalaq, dari kejelekan apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini ya termasuk di antara doa yang perlu kita rutinkan dalam zikir pagi dan zikir sore ya. Kata beliau, kata Syekh Utsaimin rahimah, mencakup segalanya ketika kita doa ini di pagi hari. Baik itu kejelekan syaitan dalam wujud jin maupun yang keburukan, ya kita dilindungi oleh Allah dari keburukan syaitan dalam wujud manusia, maupun yani dari keburukan yani syaitan dalam wujud apa? Yani hewan, dan semuanya sesuatu yang tidak kita sukai, sesuatu yang kita benci. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dengan kita berdoa di waktu pagi dan zikir yani sore. Makanya Allah Subhanahu wa taala merintahkan, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun, ketika engkau merasakan ada gangguan, fasta'idz billah, sandarkanlah dirimu kepada Allah, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, para ulama mengatakan langkah yang kedua yang bisa kita lakukan itu adalah dengan sabar dan jangan mengikor kepada ya hawa nafsu kita. Sabar di atas ketaatan. Dan inilah di antara sabar yang paling berat. Para ulama mengatakan memang sabar itu ada 3. Ya, Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin menyebutkan juga ada 3. Yang pertama adalah as-sabru 'alal bala. Sabar di saat kita mendapatkan ya musibah. Ya, ketika kita mendapatkan sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, entah itu musibah, ujian hidup lah, itu butuh sabar. Itu jenis yang pertama. Yang kedua adalah as-sabru yani as-sabru an maksiyah. Yani sabar ketika kita meninggalkan maksiat. Dan ini bukan perkara yang gampang. Makanya kadang-kadang teman-teman kita, misalnya ya, ada orang yang hijrah, yang sebelumnya dia adalah seorang artis tenar. Mungkin dia dulu adalah yakni seorang pejabat yang sudah bergumul dengan kemaksiatan. Dia meninggalkan circle-nya, komunitasnya, kejahatannya, pun demikian dengan kemaksiatannya. Ini bukan perkara yang mudah. Ada saja kadang-kadang di antara mereka ketika meninggalkan ternyata enggak sabar, dia balik lagi. Karena apa? Ya, dia merasa sepi job. Dia enggak tahan, dia enggak sabar dengan lingkungan baru. Dia kembali lagi kepada komunitas lamanya. Berarti dia enggak sabar ketika meninggalkan apa? Kemaksiatan. Sedangkan sabar yang ketiga, ini butuh kesabaran kita ini, yaitu kesabaran dalam menjalankan ketaatan.
Dan ini ya menjadi apa? Menjadi perhatian untuk kita semua dan menjadi renungan untuk kita bersama jemaah dirahmati Allah. Para ulama mengatakan sabar yang paling berat itu adalah sabar dalam menjalankan ketaatan, sebagaimana dulu pernah kita sampaikan kalau tidak salah di tempat ini pula. Ya, hal yang paling mencolok terjadi pada diri kita itu adalah ketika kita tidak sabar dalam mempertahankan ketaatan kepada Allah pasca kita meninggalkan bulan Ramadan. Di manakah ayat-ayat Al-Qur'an yang sudah biasa kita baca di bulan Ramadan? Di manakah salat-salat malam yang sudah biasa kita dirikan? Ya, di manakah kebiasaan baik di saat kita berada bulan Ramadan? Seakan yang hilang, entah kemana. Baru kemudian nanti Ramadan tiba, kalau memang Allah masih memberikan kesempatan, kita balik seperti itu lagi. Berarti apa? Menunjukkan bahwasanya kita nggak sabar dalam menjalankan apa? Ketaatan. Kita hanya menjadi hamba musiman, kata para ulama. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan ini menjadi renungan untuk kita. Makanya dulu kita sampaikan, perbanyak kita doa agar kita diberikan kesempatan untuk berjumpa lagi dengan bulan Ramadan lebih awal, lebih dini. Karena ketika yang terucap dalam doa-doa setiap kita mengucapkan Ramadan, ini akan memacu dan memicu serta memotivasi kita untuk kembali lagi menggairahkan gelora kita, semangat kita untuk berbuat ketaatan yang sudah lama kita tinggalkan. Nah, ini yang kedua. Adapun yang ketiga sebelum yang terakhir jamaah dirahmati Allah, ya kita harus berusaha untuk meninggalkan sejauh-jauhnya komunitas atau perkumpulan atau majelis kemaksiatan. Ya, kita nggak boleh, ya kita nggak boleh merasa ini cuma ya kumpul kongko bareng untuk melepas penat. Hati-hati. Komunitas yang seperti ini akan berbahaya. Karena keimanan kita itu tidak tahu kapan saatnya naik dan kapan saatnya drop. Dan di saat keimanan kita drop dan di saat yang sama kita sedang bergaul dengan mereka, ya hal ini tidak menutup kemungkinan kita akan ikut arus, bahkan kita akan meninggalkan lagi ketaatan yang sudah menjadi prinsip hidup kita. Waliyadzubillah. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan yakni kepada siapa? Kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu merasa menyesal karena tidak ada penyesalan kecuali di akhir. Ya, di dalam yakni surat Al-Furqan ayat 27 sampai 28. Ya, di sini apa? Ya laitani, ya yaqulu ya laitan takhatu ma'ar rasul sabila, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Ya, ini yang menjadi penyesalan bagi orang-orang nantinya. Kenapa dulu kita enggak memilih lingkungan yang baik? Masjid ini adalah lingkungan yang terbaik. Ya, berbeda dengan tempat-tempat kongko-kongko atau mungkin yang barangkali tempat-tempat untuk hanya menghabiskan waktu malam saja. Maka hal seperti ini harus kita yakni benar-benar berusaha untuk meninggalkan, menjauhkan dari komunitas yang baik, ya, komunitas meninggal komunitas yang buruk dan kemaksiatan. Adapun yang paling akhir yang dijamaah dirahmati Allah, para ulama ya menganjurkan yakni kepada kita untuk selalu rajin di dalam menghadiri majelis yakni ilmu dan selalu memegang yakni prinsip yakni dalil yang sahih. Makanya Al-Fudal Ibnu Iyad pernah mengatakan, "Alaikum bitolabil ilm fa innahu silahun didda syaitan." Wajib bagimu untuk mencari ilmu, bermajelis ilmu, ya menghilangkan kepingan-kepingan kejahilan pada diri kita dengan mempelajari agama, karena perkara agama masih banyak dari kita yang belum kita ketahui. Karena belajar agama ketika kita punya modal ilmunya itu adalah silah. Itu adalah senjata yang terkuat didda syaitan untuk bisa menghadapi apa? Yani syaitan. Nah, inilah diantara yani 4 ya, sikap dan tips yani kita untuk membentengi diri kita dari gangguan syaitan, baik dalam wujud manusia maupun dalam wujud yani jin. Semoga bermanfaat. Dan insya Allah pada pertemuan selanjutnya kalau tidak ada udzur kita akan mulai awal dari tafsir surat Al-Falaq biidznillah taala. Kalau ada pertanyaan monggo dipersilakan. Ada pertanyaan jemaah? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya izin bertanya, Ya. apakah setan itu bisa dianggap golongan tersendiri dan berbeda dari golongan yang lain?
syaitan. Baik. Barakallahu fikum. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau enggak salah pernah saya sampaikan belum ya? Jadi syaitan itu kalau dikaitkan yakni dengan dalil di dalam Al-Qur'an memiliki dua makna. Yang pertama, syaitan itu adalah iblis itu sendiri. Kalau kita kaitkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala firman, fa'azallahumus syaitan, dalam kisah ketika syaitan ini menggoda siapa? Adam dan Hawa. Saat itu syaitan siapa di sini? Iblis. Berarti syaitan untuk ayat ini hanya berlaku untuk iblis. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, syaitan itu bisa menjadi sifat. Ya, kalau seandainya syaitan yang pertama tadi untuk iblis, berarti dia adalah wujudnya jin. Ya, sedangkan yang kedua itu syaitan memiliki ya atau menjadi sifat tamarrud, pembangkang. Dan sifat yang pembangkang atau menunjukkan keburukan inilah yang kemudian bisa membentuk yakni tiga wujud. Ya, misalnya pembangkang dalam wujud manusia disebut syayatinal ins. Pembangkang terhadap yakni ketaatan kepada Allah dalam wujud jin maka berarti syayatinul jin. Pembangkang ya dari apa? Hewan maka disebut dengan syayatinul yakni hayawanat. Jadi tergantung kepada konteksnya yakni jamaah. Itu kalau seandainya kita bahas yakni syaitan. Lah dulu pernah kita sampaikan kalau tidak salah, jadi syaitan itu bukan ya komunitas yakni sendiri kalau kita kaitkan itu adalah sifat. Tapi kalau seandainya kita kaitkan dengan ayat yakni tadi maka dia adalah komunitas dari bangsa apa? Yakni jin. Makanya dulu kita sampaikan jamaah dirahmati Allah untuk memahaminya. Manusia ini kan asalnya itu adalah Adam. Maka jin itu asalnya adalah iblis. Ya, ketika Adam ini beranak pinak, maka anak keturunan Adam itu ada yang kafir dan ada yang mukmin. Maka pun demikian dengan iblis ini beranak pinak, ya. Jadi anak-anaknya karena iblis ini dari jenis jin, ini punya apa? Anak-anak. Dan jin itu anak-anaknya dari iblis ini ada yang apa? Mukmin dan ada yang kafir. Sama juga dengan anaknya Bani Adam, enggak semuanya mukmin. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yakni syaitan ini kalau kita kaitkan dengan ayat tadi, berarti syaitan ini adalah jenis jin, tapi khusus untuk ayat tadi. Tapi kalau seandainya di luar itu berarti dia sifat. Yakni sifat yang menunjukkan kebangkangan dari anak Adam yang kafir dan yakni sifat pembangkangan dari anaknya iblis yaitu jin yakni kafir. Seperti itulah ya penjelasan yakni para ulama. Wallahu taala alam. Nggih. Ada pertanyaan lain? Nggih, monggo. Oh nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya mau diceritakan Pak Ustaz. Nggih. Panjang lebar tadi dijelaskan masalah jin setan yang membutuhkan manusia. Nggih. Namun dari pertanyaan kami, apakah mungkin manusia itu bekerja sama dengan jin atau setan? Dengan cara apa kalau ada? Karena alamnya mereka berbeda, bahasanya berbeda. Ada kayak yang menjelaskan dengan cara seperti apa? Mungkin di masyarakat penggunaan dan apa itu kurang pintar atau cukup dan sebagainya. Siap. Apa itu betul-betul ada dalam bagaimana? Terus selanjutnya mungkinkah, mohon maaf, seorang yang ahli paham atau ada hadis misalnya dikatakan kiai atau ustaz bekerja sama dengan jin. Yang dikatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muamalah dengan jin itu sangat mungkin ya sekali. Ya, muamalah. Artinya muamalah ini bisa berteman, yakni bisa berkomunikasi, itu sangat mungkin. Bahkan itu sudah terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kelebihan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin." Dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus tidak hanya untuk bangsa siapa? Tapi juga bangsa. Bukankah kita pernah mendengar atau membaca Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam kehilangan
Artinya hilang, entah kemana para sahabat mencarinya. Kemanakah Nabi SAW? Nabi SAW sedang punya tugas untuk mendakwai bangsa yang lain. Di sinilah para ulama mengatakan bahwasanya sangat mungkin sekali terjadi komunikasi antara manusia dengan jin. Muamalah dengan jin sangat mungkin. Bahkan tidak hanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengetahui ada jin yang melewati depan Rasul ketika sholat diapakan? Dicekik oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan punya keinginan untuk diikat di salah satu tiang Masjid Nabawi. Tapi kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengurungkan niatnya karena ingat dengan doanya Nabi siapa sebelumnya? Nabi Sulaiman. La yambali ahadim min ba'di. Karena Nabi Sulaiman pernah berdoa agar diberikan kelebihan yang jangan engkau berikan ya Rabb kepada yang lain. Salah satunya kelebihan itu apa? Bermuamalah memiliki militer dari bangsa apa? Jin. Dan itu juga sudah terjadi pada Nabi Sulaiman sendiri karena bala tentaranya lengkap full team. Dari hewan pun yang bisa diberikan kemampuan sampai jin yang pun yang demikian. Lah, kalau pertanyaan mungkin enggak? Sangat mungkin ya sekali. Apakah ini hanya kekhususan para nabi? Tidak. Bahkan ini juga terjadi pada zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau kita baca, mohon maaf, di dalam kitab syarh kitab Tauhid Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Qaulul Mufid menjelaskan mengenai riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Terkait ada orang yang bisa berkomunikasi dengan jin. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tidak memungkiri, tidak menyangkal dan tidak meragukan, dan karena memang itu sangat mungkin terjadi. Berarti ini tidak hanya khusus pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalil yang paling jelas adanya kemungkinan komunikasi muamalah antara manusia dan jin itu di dalam surat jin ayat yang keberapa? Wa annahu kana rijalun minal insi birijalin fazatuhum rahaqa. Dalam surat Al-Jin Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Jin ayat yang ke-6, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazatuhum rahaqa. Kalau kita baca tafsirnya, ayat ini menunjukkan bahwasanya antara golongan jin dengan golongan manusia itu bisa saling tolong menolong, bisa saling bantu membantu, dan bisa saling melindungi satu dengan yang lain. Akan tetapi muamalah dengan jin ini para ulama beda pendapat. Sebenarnya masalah ini masuk di dalam pembahasan apa? Tafsir surat Al-Falaq nanti. Karena di dalam surat Al-Falaq itu kan ada wa min syarrin. Lah itu nanti. Terkait sihir. Itu pembahasan yang nanti kita akan bahas. Tapi ya sudah, karena ada pertanyaan kita yang dibawakan lebih awal ya. Jadi di ayat yang ke-6 surat Al-Jin ini menunjukkan bahwasanya manusia sangat mungkin muamalah itu terjadi. Karena sudah ada nasnya di dalam Al-Qur'an, dan ini tidak hanya khusus untuk Rasulullah, bukan hanya untuk Nabi Sulaiman, untuk seluruh manusia sangat mungkin terjadi. Akan tetapi kemungkinan ini jamaah dirahmati Allah adalah kemungkinan bermuamalah, bukan kemungkinan untuk melihat wujud asli jin, karena itu tidak akan mungkin terjadi pada manusia. Jadi yang dilihat itu adalah penampakan dari jin. Kalau wujud asli enggak bisa, karena Allah berfirman, innahu yarakum huwa wa qabilu min haitsu la tarawnahu. Ayat ini berlaku. Kita enggak bisa melihat sedangkan mereka bisa melihat kita. Lah terkait hal ini apa hukumnya? Memang ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh, tapi dengan catatan harus mengajak kepada kebenaran atau ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tapi siapa yang menjamin? Lawang yang kelihatan hidungnya saja kadang-kadang ngomong A, sering apa? Ini sering tidak menepati janjinya. Apalagi kita bermuamalah dengan sesuatu yang tidak kelihatan gaib. Kira-kira apakah kita 100% bisa memegang janjinya? Malah lebih susah dan lebih sulit lagi. Maka di sini para ulama itu ada dua pendapat, tapi pendapat yang paling banyak didominasi oleh jumhur itu adalah hukumnya tetap haram. Baik, untuk tujuan kebaikan sekalipun, lebih-lebih untuk tujuan keburukan, dan itu yang nanti kita bahas dalam bab sihir. Meskipun dulu sudah pernah kita sampaikan jamaah dirahmati Allah. Baik, jamaah dirahmati Allah, ini yang pertama. Adapun yang kedua,
ya tadi apa? Orang yang ahli ilmu gitu Pak. Gimana Pak? Mohon maaf apakah misalnya seorang yang paham ayat Al-Quran hadis misalnya dikatakan kiai atau ustaz bekerjasama dengan jin. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kaitkan dengan kaidah yang pertama sangat mungkin. Yani siapapun yang bisa berkomunikasi dengan siapapun. Ya, bahkan jangankan yang ahli ilmu, sampai orang awam pun yani bisa. Tapi sekali lagi yani tadi tentang yani muamalah ada dua pendapat. Ya, kalau seandainya orang awam, orang-orang ahli maksiat, kemudian pelariannya itu adalah kepada jenis jin sebagai sahabatnya, ya tentu pasti ada tendensi, ada kepentingan untuk ya bekerja sama dalam itsmi wal udwan. Tapi kalau seandainya ya dia itu adalah orang yang berilmu, kita husnudzan insyaallah tujuannya itu adalah untuk kebaikan. Tapi sekali lagi kita kembalikan kepada hukum asal, tak sedikit di kalangan para ulama mengatakan haram. Ya, entah untuk tujuan yang katanya kebaikan, lebih-lebih kepada kemaksiatan, karena di dalam surat Al-Jin ayat yang ke-6, fazatuhum rahaqa. Pasti akan sengsara. Yani pasti akan kecewa di kemudian hari. Pasti akan sia-sia. Ya, pasti akan menyesal. Karena salah satunya kita berada di dua alam yang berbeda. Ya, satu contoh konkret, yani mohon maaf. Kadang-kadang orang-orang ketika meruqyah, ya, ayo keluar, ya tak metu, kadang gitu Pak ya. Tapi kenyataannya apa? Enggak keluar. Ya itu jin yang menggoda. Orang ngeruqyah itu loh. Coba sesekali lihat. Ya. Kadang-kadang di video juga banyak kan itu. Jadi kadang-kadang usil, menggoda. Katanya iya saya sudah beriman, tapi kenyataannya apa? Kita nggak bisa memegang omongannya. Karena kita berada di dua alam yang berbeda. Makanya para ulama mengatakan sudah. Ya, yang pasti-pasti yani saja, karena ayat di dalam surat Al-Jin ayat yang ke-6 ini fazatu muraqa lebih bersifat umum. Maka jangan membuat MOU, jangan membuat kerjasama, entah tujuan kebaikan maupun tujuan keburukan. Itu yang paling selamat, Allah taala alam. J. Mungkin barangkali itu Pak. Nggak ada pertanyaan? J. Oh. J. Ya. Di lingkungan kerja biasanya kan akhlak sama ikhwan kan dicampur ya. Nah itu bagaimana cara menjauhi suasana yang kadang tercipta tidak disengaja tapi berlebihan. Contohnya kayak maunya bersosialisasi atau biasa sebagai teman kerja tapi berujung bercanda yang berlebihan. Itu bagaimana cara menjauhinya? Terima kasih. Barakallahu fikum. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yani terkait yani hal ini ada dua hal. Yang pertama, sesuatu yang tidak mungkin bahkan yani berat yani kita hindari. Artinya yani ikhtilat komunikasi antara lawan jenis. Ya, misalnya ketika kita berkomunikasi yani bermuamalah di misalnya di pasar atau mungkin yani dalam ya kendaraan yani umum dan lain sebagainya. Mungkin hal seperti ini susah untuk kita hindarkan. Tapi tetap kita harus punya pendirian yang yani kuat. Sebatas ya dan sekedarnya yani saja. Entah itu komunikasi ataupun mungkin barangkali hubungan jangan sampai kemudian kelewat batas. Nanti kita akan sampaikan. Adapun jamaah dirahmati Allah, pada hal-hal yang sekiranya kita mampu untuk menghindar, maka tidak seharusnya kita menormalisasi. Ya, karena kita punya prinsip. Jamaah dirahmati Allah, inna syaitana, lah ini kita kembali lagi ke situ ya. Inna syaitana yajri minal insani majrad dam, ini bukan isapan jempol belaka. Kasus seperti ini banyak terjadi jamaah. Ketika kita menormalisasi kemaksiatan, entah itu adalah ikhtilat yang akhirnya dibiarkan berujung pada petaka dan banyak contohnya. Ya, mohon maaf ya. Akhirnya terjadi perselingkuhan dengan teman kantornya, dengan teman kerjanya, sesuatu yang tidak diinginkan sekalipun mereka adalah orang-orang yang sudah berkeluarga. Sekalipun mereka itu adalah orang-orang yang Masya Allah pakaiannya menjaga dan menutup auratnya. Sekalipun mereka sholat malamnya, puasanya juga kuat. Tapi jangan kita menormalisasi sebuah
kemaksiatan, dan jangan kita menganggap remeh syaitan dalam wujud apa? Yani jin. Pada pertemuan yang lalu kita sebutkan ya, bagaimana cara kerjanya. Syaitan itu berlapis-lapis kan. Ya, mulai dari pertama, kemudian ya mengalihkan, kemudian menyusupkan, yani kemudian menghiasi, mengcover sesuatu yang batil menjadi, sampai kemudian sampai ketika kalah pun ngirim apa? Bala bantuan terus seperti itu. Apalagi dalam urusan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Kita harus punya prinsip yang kuat. Jamaah dirahmati Allah, saya teringat dengan Sa'id ibnu al-Musayyib rahimahullahu taala karena teringat dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, "Ma taraktu fitnatan asyaddu ala ar-rijal minan nisa. Adarru ala rijal minan nisa." Aku tidak meninggalkan satu fitnah, satu ujian yang paling berat bagi seorang laki-laki melebihi fitnah apa? Yani wanita. Ya, kalau seandainya fitnah harta bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang beriman insya Allah masih bisa. Ya, meskipun sebagian yang lain tergiur dengan harta. Jabatan pun demikian. Tapi kalau sudah wanita, kata Rasulullah, ini sudah dinaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Sa'id ibnu al-Musayyib rahimahullahu taala ya pernah diberikan yani pilihan antara ya menjaga seorang perempuan budak hitam. Ini bukan untuk mendiskreditkan atau diskriminasi terhadap ras. Ya, budak hitam perempuan dengan menjaga Baitul Mal. Ya, saat itu jamaah dirahmati Allah, dia memilih untuk tetap menjaga Baitul Mal. Padahal saat itu usianya berapa? Sekitar 80 tahun dan dia buta. Bayangkan, seandainya buta, nggak bisa melihat entah itu wanita cantik dan tidak, kan insya Allah masih aman yani saja. Tapi bagi dia, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini nyata. Fitnah terbesar itu bukan harta, tapi fitnah terbesar adalah wanita. Sekalipun dia tidak punya skill keahlian, tapi dari sisi resiko bagi dia lebih kecil resikonya menjaga Baitul Mal, padahal usia sudah 80 tahun dia buta, daripada menjaga perempuan ya budak yani hitam. Maka jangan dianggap yani biasa, dan kita tetap yani berdoa ya semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan jaminan keamanan untuk kita semua. Tetap kita saling mengingatkan ya antara teman yani kerja, dan kita pun harus punya prinsip yang kuat untuk selalu berdoa dan berzikir. Karena tadi sudah kita sampaikan ya, zikir itu adalah perisai terkuat dan benteng terkokoh insyaallah taala yani dari segala yani bentuk kemaksiatan bi'nillah taala. Atau ada masih kesempatan pertanyaan terakhir mungkin barangkali? Mana? Berikut. Oh, beribang J. J. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Baik, yang pertama jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hal yang kita sampaikan yang tadi, bahwa musuh bersama kita itu tiga. Syaitan dalam wujud, kalau sudah syaitan ya, syaitan dalam wujud jin, syaitan dalam wujud manusia, dan kita harus menghindari waspada terhadap syaitan dalam wujud yani hewan. Oke, yang pertama. Yang kedua, terkait korin ini adalah sudah menjadi takdir Allah, di mana setiap manusia itu akan
selalu didampingi oleh 2 korin. Korin yang pertama adalah malaikat, tugasnya mengajak kepada kebaikan, dan yang kedua adalah korin dari bangsa jin yang akan mengajak kepada keburukan. Nah, terkait mengajak keburukan inilah sebenarnya representasi dari syayatinul jin tadi. Maka di sini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait saya nggak tahu apakah kaitannya dengan pertanyaan tadi. Kalau kaitannya dengan korin bersahabat, tidak. Tapi kita harus berusaha untuk menolak. Kita harus berusaha untuk menghindar. Kita harus berusaha untuk meminta pertolongan kepada Allah agar kita tidak tergoda dengan korin dari wujud jin, karena dia akan mengajak kita kepada keburukan. Ya. Jadi tidak ada kata sahabat untuk ini karena memang menjadi ujian bagi manusia, dan manusia pasti akan ada 2 korin ini. Hanya saja kecuali untuk Rasul, korin dari wujud jin ini sudah dilemahkan oleh Allah, sudah dijadikan aslama fala ya'muru illa bi khair. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah dijaga oleh Allah, tenang. Malaikat sudah alhamdulillah bisa bersahabat dengan korin jin, tapi persahabatan ini hanya untuk Rasulullah. Adapun bagi kita manusia biasa enggak mungkin. Selalu ada konfrontasi antara 2 sisi dan 2 kubu ini. Maka kita yang berada di tengah-tengah ini menjadi objeknya dari 2 hal ini, yaitulah bagaimana kita berusaha agar kita bisa menghindar darinya. Salah satunya dengan banyak doa bersandar kepada Allah tadi. Salah satunya harus benar-benar kita sabar dalam menjalankan ketaatan. Kalau enggak taat kita enggak, berarti kita akan masuk pada jeratan syaitan untuk ke dalam kemaksiatan. Karena kita berada di antara 2 sisi. Kalau enggak taat berarti apa? Maksiat. Yang ketiga, kita harus berusaha untuk menjauhkan diri kita dari circle komunitas para pelaku kemaksiatan. Dan yang keempat tadi, marilah kita rajin-rajin untuk membekali diri kita dengan ilmu. Lah, ini adalah di antara langkah kita. Jadi untuk bersahabat dengan korin tidak. Kemudian yang kedua terkait riba. Jamaah dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan ini sudah jelas. Para ulama mengatakan bahwasanya riba itu seperti khamr. Kecil besar haram, sedikit banyak haram. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah, terkait riba ini adalah ujian, musibah. Yang menimpa kaum muslimin tidak hanya di Indonesia, dimanapun berada. Karena hampir kehidupan kita, terutama dalam bidang ekonomi, seakan tidak bisa dilepaskan dari yang namanya praktek dan transaksi ribawi, dimanapun berada. Maka tentu sekali lagi kita tidak bisa menormalisasi hal ini. Yang pertama, kita harus yakinkan pada diri kita, dalam kondisi apapun ayat ini itu sampai nanti hari kiamat tetap mengatakan akhalal bai'a wa harramar riba. Riba itu apa? Haram. Sampai kapanpun enggak akan berubah. Kemudian yang kedua, kita tetap berusaha untuk melaksanakan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah. Kita berusaha untuk menjadi orang yang sempurna. Jangan sampai kemudian kita kalah. Dalam urusan dunia kan kita pengen menjadi orang yang benar-benar apa? Sempurna. Menjadi orang yang benar-benar lengkap, orang yang baik, orang yang bagus. Dalam urusan dunia kita selalu upgrading. Kita berusaha menjadi orang yang dicontoh, disegani. Itu urusan dunia. Maka dalam urusan akhirat, ketika kita kaitkan dengan perkara-perkara agama, entah itu perintah Allah atau larangan Allah, harus ada greget juga untuk ke sana. Ya Allah, salatnya Rasulullah seperti itu. Kita jangan mengambil sing penting salat, enggak. Dalam urusan dunia pun kita enggak sampai berpikir seperti itu. Dalam urusan kerja pasti ada yang namanya etos kerja yang harus kita jaga. Kalau bisa nanti kita dapat bonus. Ada apa? Ketertarikan untuk menjadi yang paling dalam urusan dunia. Maka dalam urusan akhirat pun demikian. Sekalipun kita belum sempurna, belum mampu, harus ada usaha ke sana. Memang ini adalah musibah yang melanda semua kaum muslimin dimanapun kita berada. Tapi kita berusaha untuk menghindari. Makanya para ulama mengatakan ma la yutraku kullu la yutraku julluhu. Kalau enggak semuanya 100% kita enggak bisa meninggalkan kemaksiatan, paling tidak kita bisa meninggalkan 90%-nya, tapi dilakukan secara tahap. Harus ada usaha ke sana. Nah, itulah cara kita. Sama juga dengan kemaksiatan yang lain, jemaah. Khamr ini sudah bagian dari
kehidupan kita. Sama dengan kemaksiatan, misalnya apa jamaah dirahmati Allah? Melihat hal-hal yang haram. Zamannya Rasul lebih enak Mas kan. Semua orang itu bisa diatur. Ya, pakaian pun yani sudah diseleksi. Nah, kalau kita ya, jangankan kita di dalam rumah, jangankan kita di luar rumah, di dalam rumah saja ketika kita melihat tontonan, kadang kita baru buka HP sudah apa? Bermunculan gambar-gambar. Ini ujian, tapi tetap kita tidak menjadikan ini sebagai bentuk menormalisasi apa? Kemaksiatan. Loh, mereka kan nggak pakai pakaian itu menampakkan auratnya, itu kan mereka kan ridho, Ustaz. Berarti kalau mereka ridho dilihat oleh kita, ya kita kan nggak salah. Itu artinya menormalisasi apa? Yani kemaksiatan. Kita tetap yani berusaha untuk menjadi yang terbaik. Yani harus yani berusaha, sekalipun nggak bisa 100% meninggalkan kemaksiatan, harus secara bertahap, jangan kemudian meninggalkan seluruhnya. Kemudian yang terakhir yani jamaah dirahmati Allah terkait apa? Waris, ya. Waris ini termasuk ayat yang tidak akan berubah dan tidak mengalami nasakh mansukh, tidak mengalami penghapusan. Makanya di dalam Al-Qur'an itu ada ayat yang ke-11, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 surat An-Nisa. Itu terkait ya batasan kalau kita kaitkan demikian, tapi terkait hitung-hitungan dan jatah yang didapatkan oleh ahli waris ketika salah satu keluarga meninggal. Entah anaknya yang meninggal, entah bapaknya, entah itu sudah diatur di dalam surat An-Nisa. Ya, di ayat yang ke-11, 12, 13. Pun demikian di akhir yang di surat An-Nisa itu adalah ayat yang keempat. Akan tetapi tidak hanya ini saja, karena di dalam hadis pun yani banyak dalil-dalilnya. Nah, terkait yani hal ini jamaah dirahmati Allah, kita pun harus apa? Yakin bahwasanya ini hukum Allah. Makanya saya teringat yani dengan analisa ya dan penelitiannya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, ya ulama Mesir. Beliau pernah menyatakan jamaah dirahmati Allah, seharusnya kita ini jangan seperti orang-orang liberal. Orang-orang liberal kan pengen diganti semua, merasa kalau seandainya di otaknya ini kayaknya sudah nggak cocok, nggak relevan, mereka ganti, termasuk waris ini. Tapi Wahbah Zuhaili melihat dari sisi lain, Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, ya ini adalah aturannya Allah dan ini bukan ayat yang dimansuh. Sampai dia mengatakan kalau seandainya kita itu menasakh atau mengganti atau mengamandemen atau mungkin barangkali merubah, tidak hanya ini bentuk penistaan terbesar atas nama Allah, tapi yang paling yang fatal itu apa jamaah dirahmati Allah? Ya, kita ini benar-benar ya merubah yani syariat yang terbaik. Karena beliau itu ingin membandingkan, mengkomparasikan yani dengan kondisi zaman dahulu. Adanya waris itu adalah keistimewaan umat ini jamaah, kata dia. Kalau kita merujuk sejarah, orang Yahudi, orang Nasrani enggak ada aturan waris. Makanya mereka itu, kata Profesor Dr. Wazubaili, kalau mereka orang Yahudi, orang Nasrani ada yang meninggal, bagaimana pembagiannya? Mereka nggak punya aturan. Maka berbahagialah, bersyukurlah, berbanggalah dengan aturan waris ini. Mereka itu mengikuti negara masing-masing. Kalau tinggal di Amerika, yang ikuti aturan hukum positif yang ada di sana. Makanya seringkali mereka menggunakan istilah apa? Wasiat. Tapi wasiat seringkali juga jadi apa? Jadi polemik kan. Makanya dalam cerita-cerita dulu telenovela itu ternyata hartanya dikasihkan kepada apa? Pembantunya. Karena nggak ada aturan ini. Makanya kita harus bangga dengan ini. Jangan dianggap ini mengekang, ini tidak adil. Allah, ini sudah ditentukan oleh Allah sebelum kita lahir, sebelum Allah menciptakan manusia. Ini adalah aturan Allah. Ya, maka kalau ingin belajar bisa merujuk kepada 4 ayat, 3 ayat yang pertama dalam surat An-Nisa dan ayat terakhir dalam surat An-Nisa, dan berbahagialah, bersyukurlah, ini adalah aturan Allah yang menunjukkan keadilan. Wallahu taala alam ya bisawab. Demikian yang bisa kami sampaikan 19.32, mohon maaf yakni atas waktunya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di lain kesempatan. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.